Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bija Masrura dengan NIM 2014110147, Prodi Perbankan Syariah. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sholat sunnah. Yang pertama, sholat sunat individu. Adapun sholat sunat di individu itu yaitu sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak ini dimaknai sebagai sholat sunnah yang dapat dilakukan tanpa memerlukan sebab tertentu dan kapan saja bisa dilakukan kecuali pada waktu-waktu tertentu yang dilarang untuk dikerjakannya. Waktu-waktu tersebut ialah: yang pertama, sesudah sholat subuh; kedua, ketika matahari terbit hingga naik sepenggalah; yang ketiga, saat matahari tepat di puncaknya hingga ia mulai condong; yang keempat, sesudah asar sampai matahari terbenam; yang kelima, ketika matahari terbenam hingga sempurna terbenamnya. Adapun niat dan tata cara mengerjakan sholat sunat mutlak. Lafaznya niat sholat mutlak yaitu usolli sunatan raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Mengenai tata cara mengerjakan sholat sunat mutlak, caranya sama seperti mengerjakan sholat sunat pada umumnya. Untuk lafaz dan niatnya seperti yang sudah disampaikan tadi. Mengenai banyaknya jumlah rakaat sholat sunat mutlak tidak terbatas, berapa saja boleh asalkan sanggup mengerjakannya. Dan untuk tiap-tiap 2 rakaat diakhiri dengan 1 salam. Yang kedua yaitu sholat sunat wudhu. Setelah setiap kali selesai berwudhu atau disunahkan untuk membaca doa wudhu sebagaimana doa wudhu pada bagian taharah di atas. Kemudian dianjurkan untuk melakukan sholat 2 rakaat dengan lafaz niat usolli sunatan wudhuhi rakaataini lillahi ta'ala. Yang ketiga adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat sunat tahiyatul masjid adalah sholat sunat oleh jamaah yang sedang masuk ke masjid sebagai penghormatan kepada masjid dengan membaca doa Allahumma ghafirli junubi waftahli abwa wa rahmatika. Yang keempat yaitu sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib adalah sholat sunat yang dilakukan mengikuti atau mengiringi sholat fardu yang 5 waktu, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Sholat sunat rawatib ada yang muakkad dan ada yang ghairu muakkad. Rawatib yang muakkad 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Pelaksanaannya sebagaimana sholat sunat biasanya, hanya saja niatnya disesuaikan dengan kedudukan dan sholat yang mengikuti sebelum atau sesudahnya. Niatnya adalah usolli sunatan raka'ataini qobliyatullahi ta'ala. Sholat tersebut jika dikerjakan sebelum dinamakan qobliyah dan sesudahnya dinamakan ba'diyah, dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, niatnya menurut macam sholatnya. Yang kedua, tidak dengan azan dan iqamah. Yang ketiga, dikerjakan tidak dengan berjamaah. Yang keempat, bacaan tidak dinyaringkan. Yang kelima, jika lebih dari 2 rakaat, tiap-tiap 2 rakaat 1 salam diutamakan sebagainya. Tempat mengerjakan pindah bergeser sedikit dari tempat sholat fardu yang dikerjakan. Yang kelima, sholat sunat taubah. Sholat sunat taubah dilakukan bagi seseorang yang merasa berdosa atau setelah seseorang melakukan perbuatan dosa atau melakukan kesalahan dalam hidupnya dan lalu dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat taubah jumlahnya 2 rakaat atau 4 rakaat bahkan sampai 6 rakaat dilakukan sebagaimana sholat sunat biasanya. Hanya saja niatnya, ayatnya dan doanya disesuaikan dengan materi dan isi sholat taubat. Niatnya yaitu usolli sunatan taubati raka'ataini imama ma'muma lillahi ta'ala. Yang keenam, sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunat yang dikerjakan pada malam hari.
Waktunya setelah sholat isya sampai terbit fajar. Sering pula disebut dengan sholat al-lail atau sholat malam. Sholat tahajud sebaiknya dilakukan setelah tidur terlebih dahulu, walaupun tidurnya sebentar. Waktu yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Jumlah rakaat dalam sholat tahajud paling sedikit 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Cara melakukan sholat tahajud adalah sebagai berikut. Yang pertama, berniat ketika hendak tidur bahwa ia akan melaksanakan sholat tahajud. Yang kedua, jika sudah bangun seperti berbaring-baring lebih dahulu atau mencuci muka, kemudian membaca doa. Yang ketiga, mengambil wudhu seperti biasa. Yang keempat, memulai mengerjakan sholat tahajud 2 rakaat seperti mengerjakan sholat subuh tanpa kunut. Kemudian boleh menambahkan sesuai dengan yang dikehendaki. Yang kelima, lafaz niat sholat tahajud. Usolli sunatan tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Yang keenam, setelah selesai sholat lalu berdoa. Dalam hadis Bukhari dinyatakan bahwa Rasulullah SAW jika bangun dari tidur di tengah malam terus bertahajud dan membaca doa. Lihat pada bidang ketiga. Yang ke-7, sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunat yang dikerjakan di waktu pagi, yaitu mulai matahari naik tertinggi tombak atau kira-kira jam 7 pagi sampai dengan sebelum tergelincir matahari atau sebelum waktu zuhur. Jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 10 rakaat. Namun tetap dikerjakan 2 rakaat dan setiap 2 rakaat sekali salam. Yang pertama, pada rakaat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah lalu membaca surah Al-Sam atau surah ini bukan wajib tetapi suatu keutamaan bagi yang hafal. Dan pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah kemudian membaca surat Ad-Duha. Yang kedua, niat sholat Ad-Duha. Usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Yang ketiga, setelah sholat lalu membaca doa sebagaimana yang ada pada bidang ketiga. Adapun sholat sunat berjamaah. Yang pertama, sholat tarawih dan witir. Pada umumnya, sholat tarawih dilaksanakan secara berjamaah. Sholat tarawih dan witir dalam pelaksanaannya ada 2 versi. Yang pertama, 8 rakaat dengan 4 kali salam ditambah 3 kali rakaat sholat witir dan sholat salam. Niat kedua sholat tersebut yaitu lafaz niat sholat tarawih. Usolli sunatan tarawih rakaataini ma'mumam imam lillahi ta'ala. Lafaz niat sholat witir. Usolli sunatan witir salasa rakaataini ma'mumam imam lillahi ta'ala. Kedua adalah 20 rakaat sholat tarawih dengan 10 kali salam ditambah dengan 3 kali rakaat sholat witir dengan 2 kali salam. Niat sholat witir untuk 2 rakaat. Usolli sunatan witir rakaataini ma'mumam imam lillahi ta'ala. Niat sholat witir untuk 1 rakaat sebagai penentuan keganjilan dari sholat witir. Usolli sunatan witir rakaatan imamam ma'mumam lillahi ta'ala. Doa kedua sholat tersebut dapat dilihat pada bagian doa-doa pada bidang yang ketiga. Yang kedua, sholat hajat. Pelaksanaan sholat hajat. Iqamah sholat hajat. Tata cara sholat hajat dilaksanakan seperti sholat pada umumnya. Yang membedakan hanya pada niat dan lafaznya sebagai berikut. Usolli sunatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Setelah Fatihah membaca ayat tertentu seperti rakaat pertama membaca ayat kursi atau Al-Kafirun dan rakaat kedua membaca ayat Amanar Rasul atau surah Al-Ikhlas. Yang ketiga, pada sujud terakhir sebelum salam membaca bacaan yaitu tasbih sebanyak 10 kali, sholawat sebanyak 10 kali, doa sepujagat sebanyak 10 kali. Untuk doa sholat hajat dapat dilihat pada bagian doa-doa pada bidang ketiga. Yang ketiga adalah sholat tasbih. Lafaz niat sholat tasbih. Usolli
sunatan tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Yang kedua, pelaksanaan sholat tasbih. Sholat tasbih dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. Pada praktiknya sholat tasbih sama dengan sholat biasa, hanya saja yang merupakan kekhusuannya adalah membaca tasbih sebanyak 75 kali pada setiap rakaat. Jadi, jumlah keseluruhan tasbih yang harus dibaca adalah 300 kali pada keempat rakaat tersebut. Tasbih yang dibaca yaitu adapun ayat yang dibaca setelah surah Al-Fatihah sebagai berikut. Yang pertama, rakaat pertama surah At-Takasur, rakaat kedua surah Al-As, rakaat ketiga surah Al-Kafirun, rakaat keempat surah Al-Ikhlas. Distribusi bacaan tasbih pada setiap rakaat ada 2 versi. Jadi saya mengambil versi yang pertama, yaitu 15 kali sesudah Al-Fatihah dan surah, 10 kali ketika ruku, 10 kali ketika ibtidal. Yang keempat, 10 kali sujud pertama, 10 kali ketika duduk antara 2 sujud, 10 kali ketika sujud kedua, 10 kali ketika duduk sebentar. Yang ketiga itu sholat sunat tertentu. Adapun sholat sunat tertentu, yang pertama sholat Id. Sholat hari raya Id itu ada 2 macam, yaitu Idul Fitri dan Adha. Hukum sholat hari raya adalah sunat muakkad bagi laki-laki dan perempuan, disunatkan berjamaah. Waktu mengerjakannya sholat Id adalah sama, yaitu sejak terbit matahari hingga masuk waktu zuhur. Tata cara sholatnya, yang pertama, sebelum berangkat dianjurkan mandi. Yang kedua, mengerjakan sholat Id lebih baik dikerjakan di lapangan terbuka. Yang ketiga, karena pada sholat Id tidak ada azan dan iqamah, maka untuk menyeru jamaah diperintahkan dengan lafaz as-salatu jami'ah. Yang keempat, setelah mendengar ucapan tersebut, para jamaah berdiri. Yang kelima, imam dan makmum berniat mengerjakan sholat Id dengan niat usolli sunatan Id fitri rakaat ini makmumam imam lillahi ta'ala. Yang keenam, setelah takbiratul ihram, sebelum membaca Al-Fatihah lalu takbir 7 kali, ada rakaat pertama dengan membaca tasbih 6 kali. Yang ketujuh, kemudian sholat Id dikerjakan seperti sholat sunat biasa sampai mengucap salam. Yang kedua itu sholat gerhana, adalah sholat sunat yang dilaksanakan apabila terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun bulan. Cara mengerjakannya, yang pertama takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan sambil berniat dalam hati. Yang kedua, niat sholat gerhana matahari, usolli sunatan khusufi rakaataini makmumam imam lillahi ta'ala. Sholat gerhana bulan, usolli sunatan khusufi rakaataini makmumam imam lillahi ta'ala. Yang keempat, setelah itu kemudian membaca doa iftitah, kemudian Al-Fatihah disambung dengan membaca 1 surah Al-Quran. Yang kelima, setelah itu ruku, lalu kembali membaca surah Al-Fatihah. Yang keenam, setelah itu ruku, ibtidal, sujud, dan seterusnya seperti dalam sholat biasa. Yang ketujuh, setelah itu khutbah. Yang ketiga, sholat sunat istikharah, adalah sholat sunat 2 rakaat yang dikerjakan untuk memohon kepada Allah tentang sesuatu yang baik baginya. Adapun cara mengerjakan sholat sunat istikharah, yaitu yang pertama, sholat sunat istikharah dikerjakan kapan saja, siang maupun malam. Yang kedua, dikerjakan sama dengan sholat subuh tanpa kunut, yaitu 2 rakaat pertama membaca Al-Fatihah, dibaca surah Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua dibaca surah Al-Ikhlas atau boleh surah lain. Yang ketiga, niat sholat sunat istikharah, usolli sunatan istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Yang keempat, selesai mengerjakan sholat sunat istikharah, disunatkan membaca doa yang ada pada bidang ketiga. Yang keempat, yaitu sholat sunat istikah. Sholat sunat istikah adalah sholat sunat untuk disebabkan oleh kemarau yang sangat panjang atau terputusnya hujan dalam beberapa waktu yang cukup lama.
Adapun cara mengerjakannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum melaksanakan sholat sunat istiqah, imam atau ulama memerintahkan kepada kaumnya untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut dan menganjurkan untuk beramal baik seperti memperbanyak sedekah, menjauhi segala perbuatan maksiat, dan mengusahakan perdamaian bagi orang-orang yang bersengketa. Sholat dilakukan pada hari keempat puasa. Yang kedua, ketika akan melaksanakan sholat, imam dan ulama supaya memerintahkan agar semua penduduk atau kaum untuk keluar rumah ke tanah lapangan untuk mengerjakannya sholat sunnah istiqah. Yang ketiga, setelah sampai di lapangan langsung mengerjakan sholat sunat istiqah 2 rakaat dengan berjamaah. Yang keempat, lafaz niat sholat sunat istiqah sebagai berikut: usolli sunatan istiqah rakaataini imama ma'mumam lillahi ta'ala. Yang kelima, setelah takbiratul ihram lalu membaca iftitah. Yang keenam, kemudian imam membaca surat Al-Fatihah dan pada rakaat pertama dibaca surat Al-A'la, sedangkan pada rakaat kedua dibaca surah Al-Ghasyiyah. Bacaan ini dengan suara nyaring. Yang ketujuh, setelah selesai sholat, imam berdiri untuk menyampaikan khutbah. Yang kedelapan, khutbah pertama dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 9 kali, dilanjutkan dengan membaca nasihat agar para jemaah bertaubat dan beramal kebaikan. Yang kesembilan, pada khutbah kedua membaca istighfar sebanyak 7 kali. Khotib hendaknya menghadap kiblat dan memindahkan selendangnya yang berada di kanan ke kiri dan yang kiri menjadi sebelah kanan. Doa yang sering dibaca dalam sholat sunat istiqah baik dalam khutbah maupun di luar khutbah dapat dibaca dalam bidang 3. Mungkin itu saja video dari saya. Sekian, terima kasih.